Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semuanya. Perkenalkan aku Ari Febriansyah. Pada kesempatan kali ini aku membahas mengenai uji hipotesis rata-rata dan proporsi. Pada video bahasan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu hipotesis, kemudian ada uji hipotesis rata-rata dan uji hipotesis proporsi. Nah, apa itu hipotesis? Dikutip dari buku Lin bahwa hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan diverifikasi. Sedangkan dalam bukunya Sudana, dalam usaha untuk memperoleh kesimpulan, biasanya didahului oleh asumsi atau pengandaian. Pengandaian mengenai populasi yang bersangkutan yang dimana mungkin bisa benar atau tidak benar. Jadi pada intinya adalah pernyataan yang akan diverifikasi. Kemudian apa itu uji hipotesis? Nah, uji hipotesis ini adalah sebuah prosedur berdasarkan bukti sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis ini merupakan pernyataan yang masuk akal atau tidak gitu ya. Jadi istilahnya uji hipotesis ini adalah sebuah alat kita untuk menguji hipotesis tadi itu benar atau tidak. Kemudian kita masuk ke dalam uji hipotesis. Nah, dalam uji hipotesis ini ada beberapa hal yang kita ketahui. Yang pertama, kita harus merumuskan terlebih dahulu hipotesisnya. Lanjut, kita menggunakan tingkat signifikansi dan ada uji statistik. Nah, dalam uji statistik ini terbagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis rata-rata dan uji hipotesis proporsi. Kita masuk ke dalam merumuskan uji hipotesis. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada null hipotesis atau hipotesis nol, biasa dilambangkan dengan HO ataupun H0. Apa sih itu apa itu null hipotesis? Nah, hipotesis nol ini memprediksi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kondisi satu dengan kondisi yang lain. Kemudian, hipotesis ini tidak dapat ditolak ketika ada cukup bukti untuk menolak atau tidak menolak. Jadi, hipotesis nol ini memprediksi tidak ada perbedaan, dan H0 ini tidak dapat ditolak ketika H0 benar, dan dapat ditolak ketika ada cukup bukti bahwa H0 ini salah. Kemudian ada alternatif hipotesis atau hipotesis alternatif dilambangkan dengan H1 atau HA. Nah, hipotesis alternatif ini memprediksi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kondisi satu dengan kondisi yang lain. Kemudian, hipotesis alternatif ini diterima jika data sampel memberikan bukti yang cukup bahwa hipotesis nol salah atau ditolak. Perbedaannya terletak ketika H0 itu tidak dapat ditolak ketika H0 benar, sedangkan H1 ini diterima ketika H0-nya itu salah. Kita masuk ke dalam tingkat signifikansi. Mungkin teman-teman juga udah tahu apa itu tingkat signifikansi ataupun tingkat resiko. Sebenarnya, tingkat signifikansi itu adalah peluang atau resiko yang diambil untuk menolak H0 ketika H0 benar. Biasanya digunakannya itu 5%, dalam bilangan desimal itu 0,05, 10%, dan 1%. Kemudian, dalam pengujian hipotesis ini, terkadang ada error. Yang pertama itu ada tipe 1 error, alpha, menolak hipotesis 0 ketika HO benar. Apa sih itu maksudnya? Misal kita telah menghitung dalam pengujian hipotesis dan kita dapat bukti bahwa H0 ini benar. Tetapi ketika dalam menarik kesimpulan kita malah menolak H0. Kemudian ada tipe 2 error dilambangkan dengan beta, tidak menolak atau menerima hipotesis 0 ketika HO salah. Jadi ketika HO salah ini sebaiknya kita harusnya menolak H0 dan kita menggunakan alternatif hipotesis dalam menarik kesimpulannya. Kita masuk ke dalam uji statistik, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada uji hipotesis rata-rata, yaitu pengujian mengenai rata-rata populasi berdasarkan data informasi yang digunakan, berdasarkan data informasi sampelnya. Kemudian ada uji hipotesis proporsi, yaitu pengujian hipotesis mengenai proporsi atau perbandingkan suatu populasi berdasarkan data atau informasi sampelnya.
Kita perhatikan dengan sesama bahwa dalam uji hipotesis rata-rata kita menggunakan lambang mu, sedangkan dalam proporsi kita menggunakan lambang pi. Nah, perbedaannya terletak kalau uji hipotesis rata-rata kita menggunakan rata-rata otomatis, kemudian kalau uji hipotesis proporsi kita menggunakan proporsi atau perbandingan suatu populasi berdasarkan data informasi sampelnya. Oke, kita masuk ke dalam langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama kita harus membuat dulu terlebih dahulu hipotesisnya, kemudian menghitung nilai Z statistik atau T statistik, kemudian menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan, menentukan kriteria atau batasan H0, dan membandingkan nilai Z statistik atau T statistik dengan nilai Z tabel atau T tabel, kemudian membuat kesimpulan. Oke, kita masuk ke dalam langkah pertama, yaitu membuat hipotesis. Nah, dalam membuat hipotesis ini terbagi menjadi 3 bentuk. Nah, ada uji dua pihak, kemudian ada uji satu pihak kanan, dan uji satu pihak kiri. Oke, ketika uji dua pihak, H0 itu adalah mu sama dengan mu0. Kemudian H1-nya itu mu tidak sama dengan mu0. Nah, dalam uji dua pihak ini biasanya kita hanya ditanya untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar atau tidak. Sedangkan dalam uji satu pihak kanan, H0-nya itu mu kurang dari mu0, kemudian H1-nya itu mu lebih dari mu0. Biasanya kalimat yang sering digunakan dalam uji satu pihak kanan ini yaitu lebih baik dari, lebih dari, dan seterusnya, yaitu kata-kata yang sepadan dengan lebih dari. Kemudian ada uji satu pihak kiri, yaitu H0-nya itu mu lebih dari mu0, kemudian H1-nya itu mu kurang dari mu0. Nah, begitu sebaliknya, dalam uji satu pihak kiri, kita sering dihadapkan dengan kalimat kurang dari dan kata-kata yang sepadan dengan kurang dari. Oke, boleh teman-teman kita lihat bersama bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok dari uji hipotesis proporsi dan rata-rata. Hanya saja yang membedakan adalah penggunaan lambang yang digunakan. Jika rata-rata kita menggunakan mu, sedangkan uji hipotesis proporsi itu kita menggunakan pi. Boleh lihat di uji dua pihak sama-sama H0-nya itu pi1 sama dengan pi0. Dan H1-nya itu pi sama dengan tidak sama dengan pi0. Jadi dalam pengujiannya itu tidak ada perbedaan dalam membuat hipotesisnya. Yang membedakan adalah tanda yang digunakan. Kemudian kita menghitung nilai Z statistik atau T statistik. Nah, dalam uji hipotesis rata-rata ini ada dua kasus. Yang pertama ada bila populasinya terbatas, N dan N-nya diketahui nilainya, dan proporsinya itu lebih dari 5%, dan kita harus menggunakan faktor koreksi. Rumusnya itu adalah X bar dikurangi mu dibagi standar deviasi dibagi akar N dikali faktor koreksi. Sedangkan bila populasinya terbatas, yaitu N dan N-nya diketahui nilainya dan perbandingannya itu kurang dari 5%, maka kita tidak perlu menggunakan faktor koreksi. Begitu juga jika populasinya tidak terbatas, yaitu Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi standar deviasi dibagi akar N. Dengan catatan, Z-nya itu dapat diganti dengan T jika jumlah sampelnya itu kurang dari 30. Nah, bila standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan standar deviasi sampel. Kita masuk ke dalam uji hipotesis proporsi jika kita menggunakan proporsi, yaitu lambangnya harusnya itu pi. Maaf, di sini ada salah. Nah, bila populasi terbatas, yaitu N dan N-nya diketahui nilainya dengan perbandingannya itu lebih dari 30, maaf, lebih dari 5%, kita menggunakan faktor koreksi, yaitu akar dari N min N dibagi N min 1. Rumusnya yaitu Z sama dengan X per N, yaitu perbandingan proporsinya, dikurangi dengan Pi dibagi akar dari Pi kali min
kali 1 min P dibagi N dikalikan dengan faktor koreksinya. Sedangkan dalam kasus yang kedua itu bila populasi terbatas dan N-nya itu diketahui dengan perbandingan itu kurang dari 5% ataupun pada saat populasi itu terbatas, maka kita tidak perlu menggunakan faktor koreksi. Nah, ini juga sama rumusnya, hanya terletak pada penyebutnya yang tidak dikalikan dengan faktor koreksi. Dengan catatan yang sama bahwa nilai Z-nya itu dapat diganti dengan T jika jumlah sampel yang digunakannya itu kurang dari 30. Begitu. Kemudian kita menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0. Nah, dalam pembuatan hipotesis kita telah membuat yaitu ada 3 bentuk hipotesis. Ada uji dua pihak, uji satu pihak yang terbagi menjadi uji satu pihak kanan dan uji satu pihak kiri. Nah, dalam menentukan kriteria tabel ini hanya digunakan dua saja, yaitu uji dua pihak dan uji satu pihak. Yang pertama, jika N-nya lebih dari 30, maka kita menggunakan Z-tabel, maaf. Yaitu jika uji dua pihak, maka Z-nya itu Z per 2. Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa dibagi 2. Sedangkan jika uji satu pihak, maka Z alfa sama dengan 0,5 dikurangi alfa. Selanjutnya, jika N-nya itu jika N-nya kurang dari 30, maka kita menggunakan T-tabel dengan degree of freedom df. Nah, uji dua pihak ini kita kalau menggunakan T-tabel, maka T-nya itu dibagi T alfa per 2. Sedangkan jika uji satu pihak, kita hanya menggunakan T alfa ini saja. Atau dalam tabel T bisa dilihat, jika T alfa per 2, maka istilahnya adalah two tail. Sedangkan jika satu pihak itu adalah one tail. Nah, DF-nya itu kita tentukan dengan N-1. Selanjutnya kita menentukan Z-tabel atau T-tabelnya, lalu menggambar daerah penolakan dan penerimaan HO. Nah, kedua kriteria ini dapat digunakan pada uji hipotesis rata-rata ataupun proporsi. Begitu. Kemudian kita menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO. Nah, jika uji dua pihak, maka daerah penerimaan HO itu akan berada di antara, sedangkan jika uji satu pihak, maka berada di antara lebih dari ataupun kurang dari alfa. Nah, selanjutnya kita menentukan kriteria batasan H0. Jika uji dua pihak, nah jika Z statistiknya itu berada di antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2, maka HO tidak dapat ditolak. Nah, ini gambarnya sesuai dengan yang ini, yaitu jika Z statistik berada di antara, maka ini H0-nya itu tidak dapat ditolak. Begitu sebaliknya, jika Z-nya berada di kurang dari Z min Z alfa per 2 ataupun lebih dari Z alfa per 2, maka HO ditolak. Selanjutnya, uji satu pihak kanan, yaitu jika Z kurang dari Z alfa, maka HO tidak dapat ditolak. Ini gambarnya, boleh diperhatikan. Kemudian, uji satu pihak kiri, H0-nya itu tidak dapat ditolak jika Z-nya itu lebih dari min Z alfa, sedangkan dalam uji satu pihak kanan, ketika Z kurang dari Z alfa, maka HO tidak dapat ditolak. Secara singkat, teman-teman cukup menggambarkan kurva dari setiap pengujian yang dilakukan. Jika uji pihak kanan, maka daerah yang sebelah sini menjadi daerah penerimaan HO, maka teman-teman langsung bisa menentukan kriterianya. Begitu selanjutnya dengan uji dua pihak, jika uji dua pihak itu H0-nya itu tidak dapat ditolak ketika nilai Z statistik itu berada di antara, berarti tinggal menentukan nilai Z alfa per 2-nya dengan menggunakan taraf signifikansi yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, catatannya juga bahwa kriteria ini berlaku pada uji hipotesis selisih ataupun uji hipotesis proporsi. Nah, Z ini dapat diganti apabila N-nya itu kurang dari sama dengan 30, yaitu kita menggunakan T. Nah, selanjutnya kita membandingkan Z statistik atau T statistik dengan nilai Z tabel atau T tabel. Maksudnya itu jika kita menggunakan nilai Z, maka kita bandingkan dengan Z tabel pula.
Begitu selanjutnya, jika T start, maka kita menggunakan T tabel. Langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Oke, kita masuk ke dalam contoh uji hipotesis start. Tipe 1, sebuah pabrik menghasilkan semacam makanan yang diisikan ke dalam kaleng. Pada etiket yang ditempelkan di luar kaleng itu, antara lain tertulis berat bersih 5 ons. Yang menjadi persoalan ialah apakah memang betul berat makanan yang diisikan ke dalam kaleng itu sekitar 5 ons atau tidak. Nah, untuk mengetahui persoalan ini, diambil secara acak sebanyak 23 kaleng, yang mana setiap kaleng dibuka rata-rata dan berat bersihnya itu 4,9 ons. Sedangkan simpangan bakunya itu 0,2 ons. Nah, apakah penelitian ini dapat mendukung berat bersih makanan yang dalam kaleng ini sesuai pada etiketnya ataukah tidak? Gunakan taraf nyata alfa 5%. Nah, jawab, pertama kita harus mengenai terlebih dahulu diketahuinya, tadi ada rata-rata yaitu adalah 5 on. Kemudian rata-rata sampelnya itu 4,5 ons. Dengan alfanya itu 0,05, kita gunakan standar deviasi sampel karena tidak diketahui standar deviasi populasinya. Kemudian kita gunakan, yang digunakan adalah N sama dengan 23, artinya kurang dari 30, maka kita gunakan nilai T. Nah, pada soal ini juga tidak diketahui berapa jumlah populasinya, maka kita tidak perlu menggunakan faktor koreksi. Nah, dengan taraf nyata 5%, apakah berat bersih makanan pada kaleng sesuai dengan apa yang tertulis pada etiket? Kita langsung jawab. Yang pertama, kita harus merumuskan terlebih dahulu hipotesis. Kita buat H0, mu sama dengan 5 on, yang artinya berarti berat bersih makanan dalam kaleng itu sesuai sebagaimana dalam etiketnya. Kemudian H1-nya itu mu tidak sama dengan 5 on, berarti berat bersih tersebut berbeda dengan apa yang tertulis pada etiket. Begitu, selangkah kedua yaitu menghitung nilai T statistik, karena digunakannya ada 23. Nah, kita masuk ke dalam perhitungan X bar, itu adalah X bar dikurangi mu, X-nya di sini adalah 4,9 on, sedangkan mu-nya adalah 5 ons, dibagi standar deviasi sampel, dibagi akar N. 0,2 dibagi akar 23. Maka jika menggunakan kalkulator hasilnya adalah 2,39 atau setara dengan minus 2,39 jika dibulatkan. Selanjutnya kita menggunakan T-tabel. Yang langkah pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu atau DF-nya, degree of freedom. Tadi jumlah sampelnya itu adalah 23, kemudian dikurang 1 adalah 22. Nah, kita carinya itu menggunakan tutel, karena ini menggunakan uji dua pihak. Teman-teman boleh lihat di tabel, kita gunakan alfa yang 0,05 yang berada di daerah tutel, kemudian hasilnya itu dapat kita ketahui pada daerah kisaran 2,074. Untuk video mengenai cara menghitung tabel, saya akan lampirkan di bagian terakhir. Oke, setelah kita mengetahui kedua nilai tersebut, yang mana T statistiknya itu ada 2,3979 dan T alfa per 2-nya itu 2,074, kita masukkan ke dalam kurvanya. Nah, setelah kita buat kurva, kita tentukan batas bawahnya itu ada di minus 2,74 dan batas atasnya itu ada 2,074. Oke, ini adalah nilai T alfa per 2. Setelah itu, kita masukkan kriteria, karena ini uji dua pihak, jika nilai T berada di antara min T alfa per 2 dan T alfa per 2, maka HO tidak dapat ditolak. Artinya di sini, nah sebaliknya, jika T lebih dari T alfa per 2 atau T kurang dari min T alfa per 2, maka HO ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan kita bahwa nilai T itu kurang dari T alfa per 2, yaitu minus 3,979 kurang dari
min 2,074. Artinya HO ditolak sesuai kriteria yang kedua. Kita tarik kesimpulan, dengan taraf nyata 5%, berarti berat bersih tersebut berbeda dengan apa yang tertulis pada etiketnya. Kita masuk ke dalam contoh soal uji hipotesis proporsi. Oke, berdasarkan data prediksi Badan Pengatur Jalan Tol BPJT akan terdapat 3.986 kasus kecelakaan di jalan tol sepanjang 2021. BPJT ini mengklaim bahwa 50% kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh faktor pengemudi. Salah satu sampel berukuran 120 kecelakaan menunjukkan bahwa 67 diantaranya disebabkan oleh pengemudi atau faktor manusia. Gunakan alfa 5% untuk menguji pernyataan dari BPJT tersebut. Oke, kita jawab. Pertama, kita tentukan proporsinya terlebih dahulu. Untuk mempermudah, kita langsung saja X per N. X itu tadi kita gunakan 67 dari 120 sampel. 67 per 120. Kemudian, kita gunakan proporsi yang diketahuinya itu bahwa 50%-nya itu kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. Sedangkan 1 min Pi yaitu 0,5. Artinya ini tuh bukan disebabkan oleh faktor pengemudi. Nah, karena N tidak diketahui, maka tidak menggunakan faktor koreksi. Kemudian pertanyaannya itu, ujilah pernyataan bahwa 50% kecelakaan terjadi disebabkan oleh faktor pengemudi dengan taraf nyata 5%. Kita masuk ke perhitungan. Nah, yang pertama kita buat hipotesis. Yang pertama H0. Pi sama dengan 50%. Artinya, 50% kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh faktor pengemudi. H1-nya itu Pi tidak sama dengan 50%. Artinya, 50% kecelakaan yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor pengemudi. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan, karena tadi menggunakan lebih dari 30 sampel, yaitu kita gunakan 120 sampel, maka tidak menggunakan T. Kita masuk ke dalam perhitungan Z. X per N, berarti proporsi yang digunakan tadi adalah 67 per 120, kemudian proporsinya itu adalah 0,5%, itu disebabkan oleh faktor pengemudi dibagi dengan akar dari 0,5 dikali 0,5 dibagi 120, maka dihasilkan adalah 1,278. Oke, kita masuk ke dalam perhitungan Z alfa per 2. Nah, Z alfa per 2 ini didapat 1 min A dibagi 2, yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,5. Iya, ini ada kesalahan, seharusnya 0,05 dibagi 2. Hasilnya itu sama dengan 0,475. Nah, kita cari dalam Z tabel dari dalam keluar, dihasilkannya itu 1,96. Setelah kita dapatkan kedua angka tersebut, kita kemudian menggambarkan kurvanya. Karena ini menggunakan uji dua pihak, berarti dari nilai Z-nya itu berarti 1,96 min 1,9 ini menjadi batas bawah dalam kurvanya, kemudian 1 plus 1,96 ini menjadi batas atas dalam kurvanya. Setelah itu kita menentukan kriteria. Jika nilai Z-nya itu berada di antara min Z alfa per 2, artinya ketika berada di antara batas atas, batas bawah dengan batas atas, maka HO-nya itu tidak dapat ditolak. Kemudian jika Z lebih dari Z alfa per 2 atau Z kurang dari Z alfa per 2, maka HO ditolak. Oke, berarti jika nilai Z-nya itu melebihi dari batas atas, maka ini HO ditolak. Begitu pula jika Z-nya itu kurang dari batas bawah, maka HO ditolak. Ternyata hasil penghitungan mengatakan bahwa 1,279 ini berada di antara batas bawah dan batas atas, sehingga HO-nya itu tidak dapat ditolak. Oleh karena itu, kita buat kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi 5%, ternyata pernyataan DJPT mengklaim bahwa 50% kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh faktor pengemudi adalah benar. Mungkin segitu pembahasan video kali ini. Yang perlu kalian ingat adalah ketika pengujian hipotesis rata-rata, maka menggunakan nilai rata-rata sampel yang telah diketahui dari data atau soalnya. Sedangkan jika menggunakan proporsi, maka menggunakan perbandingan proporsi. Begitu, mungkin terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan